Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di Jakarta, Hanaf sudah menunggu kepulangan sang ibu di rumah Maryam. Saat datang ke sini, ia tak melihat Maryam dimanapun. Dan saat bertanya pada pembantu di sana, ia mengatakan jika Nyonya Maryam pergi ke Palembang, melamar seorang gadis bernama Sena untuk Hanan. Mendengar itu, Hanaf mengepalkan tangannya kuat. Selain benci melihat kebahagiaan Hanan, ia juga merasa tak dianggap sebagai keluarga. Harusnya Hanan memberitahunya tentang keputusan itu, mendengarkan pendapatnya tentang setuju atau tidak. Nyaris jam 12 siang, akhirnya Maryam sampai di rumah. Ia datang seorang diri karena Hanan dan Bagas pulang ke rumahnya masing-masing. "Han," sapa Maryam ramah. Ia bahkan tersenyum lebar saat melihat Hanaf duduk di kursi ruang tengah. Bukannya menyambut, Hanaf malah menunjukkan wajah kesalnya. "Mama dari mana?" tanya Hanaf langsung saat Maryam pun sudah duduk di sana. "Palembang, Han, melamar kekasih adikmu." "Hanan itu baru bercerai, Mah. Kenapa Mama izinkan dia untuk menikah lagi? Mama tidak pikirkan bagaimana perasaan Laura?" tanya Hanaf dengan nada tak suka. Namun mendengar itu, Maryam malah menatap tajam pada sang anak. "Untuk apa mengasihani Laura? Dia sudah menjebak Hanan, lalu menelantarkan Noah. Kenapa kamu peduli sekali dengan dia? Harusnya kamu pikirkan bagaimana perasaan Hanan," jawab Maryam dengan suaranya yang lirih. Tak habis pikir dengan apa yang diucapkan oleh Hanaf. Bukannya memikirkan bagaimana perasaan sang adik, Hanaf malah berbicara tentang Laura. Bahkan seluruh orang Jakarta tahu bagaimana buruknya sikap Laura selama ini. Itulah kenapa Hanan sampai menceraikan dirinya, tak peduli meski Noah masih berusia 2 bulan. "Bu, bukan seperti itu maksudku, Mah. Aku hanya merasa ini terlalu terburu-buru," jelas Hanaf yang mulai gugup. Nyaris saja ia salah langkah. Niat baik tidak usah ditunda. Lagi pula Sena sudah mengetahui latar belakang Hanan dan dia menerima itu. Jadi tidak usah dipersulit. Jelas Maryam apa adanya. Dan Hanaf tak bisa berkata apa-apa lagi. Sehari sebelum hari pernikahan, Hanan, Maryam, dan Bagas sudah berada di Palembang. Hanaf tak ikut mengantar ke sana karena ia sedang ada pertemuan bisnis di luar negeri, Malaysia. Nadia dan kedua anaknya ikut bersama Hanaf. Tapi Hanaf berjanji jika nanti ia akan menyambut kedatangan Hanan dan istrinya itu ketika sudah sampai di Jakarta. Jadilah hanya Maryam dan Bagas yang mendampingi, karena Yowana pun masih sibuk mencari bukti-bukti untuk memenjarakan Hanaf sang presdir. "Han, bolehkah Mama meminta sesuatu darimu?" tanya Maryam setelah ia ikut duduk di samping sang anak yang sedang berada di balkon kamar hotel. Hanan menoleh dan melihat wajah sang ibu yang nampak sendu. "Mama mau minta apa? Pasti aku turuti," balas Hanan yakin. Ia bahkan bergeser mendekat dan memeluk pundak sang ibu. Maryam tak langsung menjawab. Ia membuat jeda yang cukup lama, sedikit ragu untuk menyampaikan permintaannya ini. "Setelah kamu menikah dengan Sena, bisakah kalian tinggal bersama Mama?" Hanan tersenyum ketika mendengar permintaan sang ibu itu, sesuatu hal yang memang sudah menjadi rencananya. Setelah menikah, ia memang ingin tinggal bersama Maryam.
Banyak alasannya. Selain tak ingin ibunya merasa kesepian di masa tua, Hanan juga merasa jika Sena akan lebih aman jika tinggal bersama sang ibu. Boleh, tapi aku minta kamarku dan Sena dibuat kedap suara. Mama tahu kan maksudku? Jawab Hanan yang terdengar begitu menyebalkan di telinga Maryam. Bahkan Maryam tak segan menepis tangan putranya yang sedang memeluk pundaknya. "Heh, kamu ini," kesal Maryam dan Hanan terkekeh. "Iya, Mah, kami akan tinggal bersama Mama," jawab Hanan yang mulai serius. "Janji?" "Iya, Mah." Mendengar itu, Maryam benar-benar merasa lega. Dulu saat menikah dengan Lora, Hanan tak ingin tinggal bersamanya. Maryam tidak tahu jika keputusan Hanan itu semuanya hanya demi sang ibu. Keesokan harinya, hari ini adalah hari pernikahan Hanan dan Sena. Kabar pernikahan sang adik itu terdengar sampai di telinga sang kakak, Saka, yang kini berada jauh dari Palembang. Tapi Saka tak peduli sedikit pun dengan pernikahan sang adik itu. Ia sedikit pun tak ada niat untuk pulang, hanya buang-buang waktu dan tenaga pikirnya. Terlebih saat membayangkan calon suami sang adik yang mungkin hanyalah pemuda kampung mereka juga. Saka bergidik jijik. Lain Saka, lain pula Sena. Kini Sena begitu bahagia. Hari yang ditunggu-tunggunya tiba juga. Menikah dengan sang sugar daddy, seorang pria yang pertama kali menyentuhnya lalu mengobrak-abrik semua hidupnya. Pria itu ternyata benar-benar menepati janji menikahi dirinya. "Ya Allah, cantiknya," puji Feli pada sang sepupu. Kali ini Sena nampak begitu cantik. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya, yang pasti akan membuat semua orang terpana. Sena hanya tersenyum, dipuji Feli, ia malah semakin malu. "Sepertinya mereka sudah datang, Sen. Aku intip dulu ya," ucap Feli yang tiba-tiba berlari ke arah jendela. Dan benar saja, di luar sana ia sudah melihat kedatangan sang calon pria didampingi oleh ibu dan asistennya. Tampannya Om Hanan," pekik Feli kegirangan, lalu kembali berlari ke arah Sena. "Kok aku yang deg-degan ya, Sen?" oceh Feli tak habis-habis. Jika Feli saja merasa gugup, lalu apa kabar dengan Sena? Kedua telapak tangan pengantin ini sudah dipenuhi oleh keringat dingin. Sena benar-benar gugup dan takut, bahkan jantungnya berdetak lebih cepat. Apalagi saat mendengar suara pembawa acara pernikahan itu mulai terdengar. Sang MC mengatakan jika sebentar lagi ijab kabul akan dilaksanakan. Feli berulang kali menggosok-gosok kedua tangannya. Ia sangat gugup. Entahlah, Sena yang menikah, kenapa jadi ia yang gugup? Mungkin karena ia dan Sena begitu dekat, jadi apapun perasaan yang dialami satu sama lain, mereka saling merasakannya. "Sena, ayo, sudah disuruh keluar," ucap seorang wanita yang tiba-tiba masuk ke kamar pengantin. Dia adalah Tari, teman seumuran Feli dan Sena. "Ayo Sen, bismillah," ajak Feli. Feli dan Tari lalu mendampingi Sena untuk keluar dan mengantarnya ke meja ijab kabul. Seketika semua mata langsung tertuju pada sang pengantin wanita, tak terkecuali Hanan yang menatap lekat wajah Sena. Seperti terhipnotis, Hanan terus mengunci wajah Sena hingga gadis itu duduk persis di sebelahnya. Mas Hanan," panggil MC yang melihat Hanan bergeming.
Seketika semua tamu undangan tergelak, menertawakan pengantin pria yang terpesona pada Sena. Bahkan Mariam yang duduk di sebelah Hanan pun ikut terkekeh. Apalagi Bagas, wajahnya memerah menahan tawa. "Han," bisik Mariam sambil mencubit paha sang anak. Seketika Hanan tersadar. Sebelum semua orang kembali tertawa, MC itu mulai melanjutkan acaranya, memberikan kuasa bicara pada sang penghulu. Awalnya Hanan dipandu untuk mengucapkan ijab kabul, dan setelah yakin, akhirnya ijab kabul itu dikumandangkan dengan lantang dan jelas. "Saya terima nikah dan kawinnya Afsena Putri binti Rudi Hoirudin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." "Sah, sah." "Alhamdulillah," ucap semua orang yang penuh syukur. Bahkan Sarni dan Rudi pun sampai meneteskan air matanya. Tugas mereka sudah selesai. Mereka akhirnya bisa menikahkan sang anak. Setelah mengucapkan syukur itu, Pak Penghulu meminta pada Sena untuk mencium punggung tangan kanan sang suami, dan Sena melakukannya dengan takzim. Lalu setelahnya Hanan mencium kening sang istri dengan penuh cinta. "Kamu siapa?" tanya Hanan berbisik pada Sena. Mendengar pertanyaan itu, Sena mencebik merasa kesal. "Apa-apaan tanya seperti itu?" batin Sena kesal. "Apa kamu bidadari yang turun dari surga?" tanya Hanan lagi menggoda, dan Sena jadi menunduk, malu dan merona. Khusus ijab kabul ini, Sena menggunakan hijab. Semua tubuhnya tertutup rapat, nampak cantik dan begitu anggun. Tak hanya Hanan, bahkan kecantikannya itu membuat semua orang pangling. Sena lalu mencubit lengan Hanan, menghentikan tatapan sang suami yang terus menguncinya, dan lagi-lagi interaksi kedua pengantin itu membuat semua orang menahan senyum, merasa gemas saat melihat pengantin baru.